ada dua orang yang berselisih tentang masalah waris. Tapi dua orang itu tidak ada yang memberitahukan bagaimana cara penyelesaiannya. Ini menunjukkan bahwa saat itu sedikit orang yang bisa ilmu waris, sehingga ketika terjadi persengketaan tentang harta waris nggak bisa diselesaikan. Ujung-ujungnya wis bagi ratu bahaya. Karena tidak bisa untuk menyelesaikan masalah waris, nggak bisa ngitungnya. Ya, karena itu anak-anak semua harus betul-betul mempelajari ilmu ini. Kemudian hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr wa Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada tiga. Wa ma siwa dzalika fadlun. Selain yang tiga itu keutamaan. Mana yang tiga itu? Ayatun muhkamatun. Ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat Allah itu kita pelajari. Kemudian sunnatun qaimatun, sunnah Nabi, hadis Nabi kita pelajari. Au faridatun adilatun, atau ilmu faraid yang adil. Kata Nabi ngasih tahu kita ilmu itu ada tiga tuh. Yang lain mah keutamaan. Kamu bisa yang tiga ini saja udah cukup. Satu, mempelajari ayat-ayat muhkamat, berarti ayat-ayat Quran. Yang kedua, mempelajari hadis-hadis. Dan yang ketiga adalah mempelajari ilmu faraid. Itu udah cukup tuh. Ya. Kalau yang menyangkut masalah faraid, berarti di situ ada pelajaran matematik. Karena faraid itu separuhnya ilmu. Siapa yang bisa faraid berarti sudah menguasai separuh ilmu. Anak-anak ini beruntung nih, mempelajari separuh ilmu. Kalau kalian pintar faraid berarti separuh ilmu sudah kalian kuasai. Sunnatun qaimah, atau juga mempelajari sunnah Nabi, hadis Nabi dipelajari. Atau juga mempelajari ayatun muhkamah, ayat-ayat Allah. Kita pelajari Al-Quran. Tidak hanya mempelajari bacanya, tapi juga mempelajari tafsirnya. Ya, di Quran itu banyak ilmu. Ya, ilmu apa yang ada di Quran? Banyak sekali. Yang dipelajari oleh sekolah kita, sekolah tinggi kita, baru masalah bagaimana cara membaca, bagaimana tajwidnya, bagaimana artinya. Kita belum mempelajari ilmu-ilmu lain yang ada di dalam Al-Quran. Di situ ada ilmu nahwu, di situ ada ilmu balaghah, bahkan di situ ada ilmu politik dalam Al-Quran. Ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, Abah sering mendengarkan ceramah dari seorang dokter ya, ahli kesehatan. Tapi dia Qurannya luar biasa. Dia mengatakan dengan mempelajari Al-Quran itu kita kadang-kadang secara implisit menemukan ilmu kedokteran. Namanya Zaidul Akbar. Mungkin adik-adik sering mendengarkan ceramahnya Zaidul Akbar, ahli kesehatan. Luar biasa. Dia dokter, tetapi Qurannya luar biasa. Harusnya disetit Qurannya lebih dari dokter, tafsirnya juga lebih, karena yang ditekuni itu. Tapi insya Allah
Dengan menguasai Al-Quran, ilmu-ilmu lain akan kamu peroleh. Ya, akan kamu peroleh. Makanya sistem belajar zaman dulu anak-anak, sistem belajar zaman dulu itu pelajari Quran dulu. Quran dulu dipelajari. Sesudah belajar Al-Quran, baru mempelajari ilmu yang lain. Mungkin nahunya, sorofnya, balaghahnya, matematiknya. Jadi orang-orang besar dahulu yang ahli matematik, yang ahli kedokteran, yang ahli astronomi, itu yang pertama-tama dipelajari adalah Al-Quran dulu. Nah, siapa yang tahu ahli astronomi dari Islam? Benar? Ya, Al-Yahya atau Al-Khawarizmi. Ada juga yang ahli matematik, namanya persis nama dia yang dipakai, Mang Jabar. Al-Jabar, kalau dulu apa belajarnya Al-Jabar. Nah, itu pencetusnya adalah seorang muslim. Bahkan yang bisa yang menemukan angka-angka itu adalah dari orang Islam. Yang mengetahui tentang pecahan itu orang Islam. Kenapa? Karena itu yang diajarkan di dalam ilmu faraid. Itu yang diajarkan dalam ilmu zakat. Kalau dulunya orang menghitung itu pakai angka namanya angka Romawi. Dengan angka Romawi ya. Kalau 1 tulis saja 1. Wah. 2 tulis 2. Pakai cecagak saja. Ya. 4 gitu. Jadi bukan lambang seperti kita 1, 2. Dan itu dipakai oleh orang seluruh dunia. Itu dari orang Arab dulunya. Ya. Jadi dengan mempelajari Al-Quran, anakku sekalian, kamu nanti akan bisa menemukan ilmu-ilmu yang lain. Ya, maka itu kuasai. Kemudian sunnah Nabi dan ilmu para. Alhamdulillah sekarang sedang dipelajari. Ya, mudah-mudahan dari anak-anak Unival, kalaupun dia sekolah di ekonomi di teknik, tapi mahir Qurannya, mahir hadisnya, mahir juga faraidnya, luar biasa itu. Pokoknya kalau itu bisa dikuasai, orang berduyun-duyun nanti datang ke Al-Khairiyah untuk kuliah di Al-Khairiyah. Sebab ada kelebihannya. Ya, ada kelebihannya di Al-Khairiyah. Baik. Selanjutnya hadis yang ketiga. Ta'allamul qaraida wa 'allimuha fa inna nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunzau min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena ilmu faraid itu separuhnya ilmu. Bukan kata apa ya? Ilmu faraid itu separuhnya ilmu. Kata siapa? Kata Nabi. Ya, kata Nabi, ilmu faraid itu separuhnya ilmu. Wa huwa yunsa. Tapi ilmu faraid itu banyak dilupakan orang. Malas belajarnya. Karena ngitung-ngitung. Puyeng. Ya, padahal gampang. Gampang ya. Wa huwa awwalu syai'in yunzau. Dan ilmu faraid itu adalah yang mula-mula dicabut oleh Allah.
ilmunya mungkin ada, tapi tidak dipakai oleh kaum muslimin. Banyaknya bagi rata, ya, enggak pakai ilmu faraid, malas. Pak Kiai ini kurang paham ilmu faraid. Pak Kiai pripun kula niki? Bapak ninggal drepi harta semungku. Anak-anake sereng anune dulure bapak. Sereng ibune. Pripun ngebagine Pak Ustad? Kebenaran urpati bisa. Wis kekanan bahaya. Dibagi ratu bahaya. Oh, iya wis bagi ratu. Lah udah kepakai lu para bagi ratu. Wadon lanang padu baik. Nah, itu ya. Nah, itu karena kita nggak paham ilmu faraid, akhirnya bagi rata. Itu masih bagus kalau tidak terjadi sengketa. Sedangkan masalah harta itu rawan dengan sengketa. Ya, manusia itu sering terjadi sengketa, satu dalam masalah harta, dua dalam masalah wanita, tiga dalam masalah tahta. 3 perkara itu, ya, yang jadi rebutan, yang jadi sengketa. Ya. Yang lainnya biasa-biasa aja. Coba rebutan ini milu ngaji, nggak ada. Alasan semua. Ada Pak Ustadz ngajar ngaji di masjid. Ayo dulur-dulur mereka pada ngaji, sedojong bae lagi boten kaur. Sakit. Tuh. Tapi lawan ada pengumuman dulur-dulur, wenten wong isungi sumbangan ke pada meriki sedanten, insya Allah setiap wong kebagian sejujut sewang. Waduh, lagi dasi lari keting-ting. Itu masalah harta jadi rebutan, ya. Masalah wanita kayak Habil dan Kabil, rebutan. Masalah tahta, rebutan, kadang-kadang ribut. Itu masalah tahta. Ya, baik. Sekarang kita teruskan. Kita lagi ya. At-tirkatu ta'rifuha at-tirkatu hiya ma yatrukul mayyitu minal amwali mutlaqan. Awalan wa yuqarriru hadza Ibnu Khazam wa yaqulu inna Allah awjabal mirasa fima yaqluful insanu ba'da mautihi min malin la fima laisa bimalin. Wa ammal huququ fala yurasu minha illa ma kana tabi'an lil mali aw fi ma'nal mali mislu huquqin lirtifaqi wa ta'alli wa haqqil baqa'i fil ardi al muhtaqirati lil bina'il warasi. Wa ya indal malikiyah was syafi'iyah wal hanabilah tasmalu jami'a yatrukul mayyitu min amwalin wa huquqin sawa'un akanat maliyatan aw ghairu maliyatin. Baca. Baca balik. Siapa aja? At-tirkatu ta'rifuha at-tariqatu hiya ma yatruku. At-tirkatu aja nih. At-tirkatu hiya. At-tirkatu hiya ma yatrukuhul mayyitu minal amwali mutlaqan.
ويقرر هذا ابن حزم ويقول إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال وأما الحقوق فلا يراث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال mislu huquqin lirtifaqin wa ta'alli wa haqqil baqa'i fil ardil takirati lil bina'il gharas. Ya, itu ditambah wawu aja nih, fil ardil muhtarikirati lil bina'i wal ghorasi, kasih wawu no, wal ghorasi, kasih wawu ya, wal ghorasi. Ya, gantikan, boleh gantikan. Harta peninggalan, pengertiannya harta peninggalan dari kata at-tariqah, yaitu harta yang ditinggalkan mayit secara mutlak. 1. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan manusia setelah dia mati, bukan terkait sesuatu yang bukan harta. Adapun dengan hak-hak, maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau termasuk dalam makna harta, seperti hak kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan penanaman. Ya, jadi yang dimaksud tirta itu adalah harta peninggalan mayit. Seperti mayit punya tanah, punya mobil, punya perusahaan, punya uang, lalu meninggal. Maka harta peninggalannya itu namanya tirta, yang harus dibagi kepada ahli waris. Ada yang bentuknya bukan mal, bukan harta, tapi bisa mendatangkan harta. Misalnya apa? Dia punya buku, ya. Buku ini kan kalau dicetak, dijual, mendatangkan uang, maka itu pun bisa diwaris. Jadi semua harta dan semua yang mendatangkan harta itu menjadi tirta yang harus dibagikan kepada ahli waris. Seperti apa? Seperti hak kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan tanaman. Ya, seperti tanah, seperti bangunan, seperti tanaman, punya kebun, itu masuk tirta. Dan itu harus dibagi kepada ahli waris. Anak-anakku sekalian, sampai di sini terima kasih. Giliran lagi supaya jangan kurang tapi lebih banyak. Kita akan berebut harta, akan berebut ilmu, bukan berebut harta.